Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Putri Utami dengan NIM 2348201053. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi kimia bahan alam dengan topik alkaloid, glikosida, dan saponin. Materi ini membahas pengertian, sifat, klasifikasi, biosintesis, identifikasi, serta kegunaan dari masing-masing senyawa. Mari kita mulai pembahasannya. Alkaloid adalah senyawa organik yang dapat berasal dari tumbuhan, hewan, maupun mikroorganisme. Senyawa ini memiliki ciri utama yaitu mengandung atom nitrogen di dalam cincin heterosiklik dan bersifat basa. Alkaloid dikenal memiliki efek fisiologis yang kuat terhadap tubuh manusia, sehingga banyak dimanfaatkan dalam bidang farmasi. Pada tumbuhan, alkaloid berfungsi sebagai sistem pertahanan alami terhadap predator. Alkaloid tidak memiliki rumus umum yang mutlak, namun secara umum semua alkaloid mengandung minimal satu atom nitrogen yang berada dalam struktur cincin heterosikliknya. Keberadaan atom nitrogen inilah yang menyebabkan alkaloid bersifat basa. Tata nama alkaloid dapat dilakukan berdasarkan beberapa pendekatan. Pertama, berdasarkan sumber tata namanya, yaitu nama alkaloid diambil dari genus atau spesies tumbuhan asalnya. Contohnya adalah morfin yang berasal dari Papaver somniferum, atropin dari Atropa, belladonna, dan kafein dari Coffea arabica. Kedua, berdasarkan struktur kimianya, yaitu sesuai dengan cincin heterosiklik yang dimiliki seperti indol alkaloid, isoquinolin, tropan, dan purin. Ketiga, berdasarkan jalur biosintesisnya, yaitu ditinjau dari asam amino prekursor seperti triptofan, tirosin, lisin, dan ornitin. Sifat-sifat alkaloid secara fisik, alkaloid umumnya berupa padatan kristal, tidak berwarna, dan memiliki rasa pahit. Sebagian alkaloid dapat berbentuk cair seperti nikotin. Alkaloid dapat berbentuk basa, bebas, umumnya tidak larut dalam air, namun larut dalam pelarut organik. Sebaiknya dalam bentuk garam, alkaloid dapat larut dalam air. Secara kimia, alkaloid itu bersifat basa, dapat bereaksi dengan asam membentuk garam, serta bersifat optik aktif. Klasifikasi alkaloid. Berdasarkan struktur atom nitrogennya, alkaloid dibagi menjadi 3 kelompok. Pertama adalah alkaloid sejati, yaitu berasal dari asam amino dan memiliki atom nitrogen dalam cincin heterosiklik. Kedua adalah protoalkaloid, yang atom nitrogennya berada di luar cincin. Ketiga adalah pseudoalkaloid, yaitu alkaloid yang tidak berasal dari asam amino. Selain itu, alkaloid juga dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis cincin heterosikliknya, seperti indol, quinolin, tropan, isoquinolin, imidazol, dan purin. Macam-macam alkaloid. Beberapa contoh alkaloid yang banyak dimanfaatkan antara lain vinblastine sebagai obat anti kanker, reserpin sebagai anti hipertensi, kokain sebagai anestetikum lokal, morfin sebagai analgesik, kinin sebagai anti malaria, kafein sebagai stimulan, dan kodein sebagai antitusif. Biosintesis alkaloid umumnya berasal dari asam amino seperti ornitin, lisin, fenilalan, tirosin, triptofan, dan histidin. Proses pembentukan alkaloid melibatkan berbagai reaksi enzimatik seperti dekarboksilasi, metilasi, dan pembentukan cincin heterosikliknya. Identifikasi dan isolasi alkaloid. Identifikasi alkaloid dapat dilakukan melalui uji pengendapan umum seperti uji Dragendorf yang menghasilkan endapan jingga, uji Mayor dengan endapan putih, dan uji Wigner dengan endapan coklat kemerahan. Isolasi alkaloid dilakukan melalui proses ekstraksi menggunakan pelarut tertentu, kemudian dimurnikan melalui partisi cair-cair dan kristalisasi. Analisis struktur selanjutnya dilakukan menggunakan metode spektroskopi seperti UV-Vis, IR, NMR, dan MS. Selanjutnya glikosida. Glikosida adalah senyawa yang tersusun atas 2 bagian, yaitu glikon yang berupa gula dan aglikon yang berupa non-gula. Kedua bagian tersebut dihubungkan oleh suatu ikatan glikosidik. Tata nama dan rumus umum. Penamaan glikosida mengikuti nama aglikonnya dengan tambahan akhiran osida atau in.
Selain itu, glikosida juga dapat dinamai berdasarkan jenis gula penyusunnya, seperti glukosida, rhamnosida, dan arobinosida. Sifat dan klasifikasi glikosida. Secara fisik, glikosida umumnya berupa padatan amorf dan memiliki rasa pahit. Glikonnya larut dalam air dan alkohol, sedangkan aglikonnya larut dalam pelarut organik non-polar. Secara kimia, glikosida dapat mengalami hidrolisis oleh asam atau enzim menjadi glikon atau glikon. Berdasarkan ikatan glikosidiknya, glikosida dibagi menjadi O-glikosida, C-glikosida, N-glikosida, dan S-glikosida. Macam-macam dan kegunaan glikosida. Contoh glikosida antara lain dioksin sebagai obat jantung, senosida sebagai laksatif, hesperidin sebagai antioksidan, arbutin sebagai pencerah kulit, serta flavonoid glikosida yang bersifat antiinflamasi. Biosintesis, isolasi, dan identifikasi dari glikosida. Biosintesis glikosida terjadi melalui pembentukan ikatan glikosidik yang dikatalisis oleh enzim glikositransferase. Isolasi glikosida dilakukan menggunakan pelarut polar seperti air atau alkohol. Identifikasi glikosida dapat dilakukan dengan uji Wallis, uji Mortrager, Keller, Kilianin, dan legal test, serta analisis menggunakan kromatografi dan spektroskopi. Saponin. Saponin adalah glikosida yang aglikonnya berupa sapogenin dengan struktur steroid atau terpenoid. Saponin memiliki kemampuan membentuk busa stabil ketika dikocok dengan air. Sifat dan klasifikasi dari saponin. Saponin ini bersifat hemolitik dan dapat merusak membran sel darah merah. Berdasarkan struktur aglikonnya, saponin dibagi menjadi saponin steroid dan saponin terpenoid. Macam-macam dan kegunaan saponin. Contoh saponin antara lain ginsenosida, glycyrrhizin, estin, dan guailajasaponin. Saponin digunakan sebagai ekspektoran, antiinflamasi, imunomodulator, bahan kosmetik, serta bahan baku sintesis hormon steroid. Biosintesis, isolasi, dan identifikasi dari saponin. Biosintesis saponin ini berasal dari jalur mevalonat atau non-mevalonat menuju pembentukan squalen. Isolasi dilakukan dengan ekstraksi menggunakan pelarut polar dan pemurnian melalui presipitasi dan kromatografi. Identifikasi saponin dilakukan melalui uji buih, uji hemolisis, uji Lieberman, Borchardt, dan uji Salkowski. Demikian pemaparan materi mengenai alkaloid, glikosida, dan saponin dalam kimia bahan alam. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai senyawa, metabolit sekunder, dan pemanfaatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.